Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati. Saya di sini sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Natasha Muhammad Kia sebagai moderator sekaligus pengaji 2. Perkenalkan, nama saya Sri Ayudia Saputri. Saya sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Jasmine Dekan. Saya di sini sebagai penyaji 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari paragraf. Ciri-ciri paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Bukan hanya ciri-ciri saja yang akan saya jelaskan, tetapi juga termasuk dengan fungsi paragraf. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru lagi, karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut.
sebagai penempuh paragame ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya, dan petanda bahwa pikiran baru dimulai. Alat sebagai pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna sebagai pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat pokok, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat penggunaan paragraf. Syarat yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Yang ketiga yaitu kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan ada 4 hal, yaitu yang pertama penyusunan kalimat topik, yang kedua penonjolan kalimat topik dalam paragraf, yang ketiga pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan yang terakhir yaitu penggunaan kata-kata, transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, akan tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok. Dan yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisannya. Dan yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf itu dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Berdasarkan jenis-jenisnya paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf persuasi, yang keempat paragraf eksposisi, dan yang terakhir yaitu paragraf argumentasi. Dan ada saran untuk kawan-kawan, sebaiknya dalam penyusunan paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati, karena masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengikuti aturan-aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.